Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sehat. Bertemu kembali dalam Renungan Harian bersama saya, Esther Solihin dari GKI Kebonjati di Bandung. Tema Renungan Harian kita hari ini adalah pilihan-pilihan yang lain dalam hidup. Hidup hanya sekali saja. Itu ungkapan yang banyak diucapkan hampir semua orang. Karena itu, dalam Renungan Harian yang kemarin, ada orang yang punya prinsip bahwa hidup hanya sekali saja, maka dia juga berprinsip hidup itu seperti balon atau seperti telur. Ada tawaran bahkan dari agama-agama demikian. Bila hidup itu seperti balon yang terlihat indah berwarna-warni, tetapi dalamnya kosong dan hanya sekali saja, untuk apa dijalani dengan serius dan berpenat-penat memelihara hal yang baik? Bukankah seperti balon bila sudah pecah maka hilang dan tidak ada gunanya lagi? Jadi ada orang yang berpendapat hidup hanya sekali saja, maka nikmati, manfaatkan. Bisa juga asal-asalan. Yang penting menyenangkan, yang penting gampang, yang penting enak. Atau karena hidup seperti balon tadi dan hanya sekali saja, maka ada juga orang yang memilih kebalikannya. Yaitu menarik diri, bermeditasi, mengasingkan diri, bahkan mungkin mengatakan cukup kebaktian dari rumah, cukup mendengarkan firman Tuhan untuk diri sendiri saja. Dan tidak ada persekutuan, tidak ada komunitas di dalam keluarganya dan dengan gereja. Kesimpulannya, bila yang satu mempertuhankan kenikmatan, maka yang satu lagi mempersetankan kenikmatan. Itu yang disebutkan oleh Pendeta Eka Dharma Putra. Tapi tawaran untuk memilih bukan hanya datang dari agama Bapak Ibu sekalian. Tawaran bagaimana kita mengisi hidup datang juga dari ilmu pengetahuan. Konon komunitas ilmiah mengatakan bahwa alam semesta ini berawal karena adanya ledakan dahsyat dan akan berakhir ketika semuanya disedot oleh sebuah lubang hitam atau black hole. Jadi maksudnya adalah dari ketiadaan kembali kepada ketiadaan. Dan prinsip dari ketiadaan kembali pada ketiadaan ini juga ternyata diterima oleh banyak orang. Bahkan mungkin tanpa disadari diyakini juga oleh banyak orang Kristen. Jadi dengan prinsip yang sama tersebut, orang mengatakan bahwa hidup hanya sekali, karena itu reguklah kenikmatan hari ini. Siapa tahu besok kita akan memasuki ketiadaan. Karena kalau sudah masuk dalam ketiadaan tentu saja itu berakhir dengan kematian. Mau apa lagi? Atau bisa apa lagi? Tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bagaimana iman Kristen memahami tentang pilihan hidup ini? Iman Kristen menghargai ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan dan akal manusia bukanlah segala-galanya. Karena ilmu pengetahuan tidak memiliki otoritas tentang makna kehidupan. Hidup kita bukan hanya sekali. Tetapi hidup kita sekarang ada sekali di dunia dan tidak kekal. Dan kemudian kita telah diberikan hidup kekal bersama dengan Bapa kita. Kelak di seberang sana. Bahwa kehidupan kita di seberang sana sudah diberikan saat ini. Sekalipun kita masih ada di dalam dunia. Wahyu 21 menyatakan bahwa segala sesuatu membusuk karena dosa itu memang benar. Tetapi segala sesuatu juga dalam proses dibaharui oleh Allah. 1 Korintus 15 ayat 54 berkata, yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Sebab manusia ada bukan karena adanya sebuah ledakan, tetapi manusia ada karena diciptakan Tuhan. Hidup bukanlah kesia-siaan, melainkan serba kemungkinan. Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa manusia ada karena persenyawaan bahan-bahan kimia yang rumit. Bahkan bahan-bahan kimia tersebut sebenarnya semuanya tersedia di toko dan bisa dibeli. Tetapi firman Tuhan mengatakan demikian. Bukan demikian. Memang manusia dibuat dari debu tanah.
Tetapi dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia terjadi dan ada serta bermakna karena manusia adalah gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26. Dalam diri manusia yang dari debu tanah ini tersimpan kekuatan, keluhuran, kehebatan, kemuliaan yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Benar, manusia rentan dan terbatas serta dapat menderita, dapat sakit, dapat lapar, dapat menangis. Tetapi Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Karena itu, buatlah dan pilihlah hidup yang bermakna selama dalam dunia. Karena kita tidak hidup hanya sekali saja, tetapi akan ada rumah yang indah permai yang nampak dalam mata iman di seberang sana. Tuhan memberkati. Amin.